Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan penting, yaitu perbedaan antara pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Jadi, jika Anda sedang mempertimbangkan karir di sektor pemerintah atau hanya ingin tahu lebih banyak tentang perbedaan kedua status kepegawaian ini, simak terus video ini. Presiden Republik Indonesia atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat secara resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN. Dengan berlakunya undang-undang tersebut tanggal 31 Oktober 2023, maka Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebelum membahas lebih lanjut, mari kita ketahui dulu apa itu ASN, PNS, dan P3K. Apa itu ASN? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, diketahui bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang bekerja pada instansi pemerintah. Jadi, sekarang diketahui bahwa ASN adalah sebutan global untuk orang atau pegawai yang bekerja mengabdikan diri kepada pemerintah dengan status dibagi menjadi dua kelompok. Pertama, PNS. Kedua, P3K. Selanjutnya, mari kita bedah perbedaan status ASN antara PNS dan P3K. Pegawai negeri sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sementara P3K adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya disingkat P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Dari penjelasan ayat 3 dan 4 tadi, ada perbedaan yang paling mendasar antara PNS dan P3K, yakni hanya kalimat yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Berapa lama jangka waktu yang tertuang dalam perjanjian kerja P3K? Jika melihat dalam undang-undang tersebut, dijelaskan bahwa ketentuan mengenai ruang lingkup tugas atau jabatan dan mekanisme bekerja P3K diatur dalam peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional. Mari kita kupas dulu
jelas sekarang perbedaan mendasar mengenai pengertian antara PNS dan P3K. Yang membedakan hanya mengenai batasan jangka waktu yang diberikan terhadap PNS dan P3K. Kalau PNS mengabdikan diri pada pemerintah sampai dengan batas usia pensiun, sementara P3K dibatasi hanya 5 tahun sejak mulai dia bekerja. Apakah nantinya akan terus berlanjut atau tidak? Tergantung dari kinerja P3K tersebut. Jika memenuhi persyaratan untuk diperpanjang, maka akan lanjut untuk 5 tahun berikutnya atau sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati. Jadi, sudah jelas ya sekarang teman-teman bahwa perbedaan mendasar dari PNS dan P3K hanya rentang waktu mengabdinya saja. PNS bekerja sampai batas usia pensiun, sementara P3K berdasarkan perjanjian kerja selama 5 tahun. Sebelum berlakunya Undang-Undang ASN terbaru, sangat jelas dikatakan bahwa perbedaan hak mendasar antara PNS dan P3K hanya pada bagian jaminan pensiun. PNS mendapatkan pensiun secara berkesinambungan sampai meninggal, sementara P3K tidak mendapatkan jaminan pensiun. Namun, dalam undang-undang terbaru ini dijelaskan bahwa pegawai ASN yang berarti di dalamnya termasuk PNS dan P3K mendapatkan hak yang sama, yakni 1. Penghasilan, 2. Penghargaan yang bersifat motivasi, 3. Tunjangan dan fasilitas, 4. Jaminan sosial, 5. Lingkungan kerja, 6. Pengembangan diri, dan terakhir, bantuan hukum. Lalu, di mana letak jaminan pensiun? Jaminan pensiun diterangkan di poin 4, yakni jaminan sosial yang di dalamnya adalah: pertama, jaminan kesehatan; kedua, jaminan kecelakaan; ketiga, jaminan kematian; keempat, jaminan pensiun; dan terakhir, jaminan hari tua. Sekali lagi, Papa terangkan ya, bahwa undang-undang tentang ASN sekarang mengatur bahwa hak antara PNS dan P3K sama. Tapi dalam pelaksanaannya, terkait jaminan sosial ini akan diatur oleh peraturan pemerintah khusus mengenai penyelenggaraan jaminan sosial tersebut. Semenjak video ini dibuat, peraturan pemerintah yang mengatur mengenai jaminan sosial belum Papa temukan. Mungkin sobat Papa ada yang sudah mendapatkan penjelasan? Bisa kasih komen Papa di bawah ya. Itu tadi pembahasan kita mengenai perbedaan antara PNS dan P3K. Penting untuk memilih jalur karir yang sesuai dengan tujuan dan kondisi pribadi sobat Papa semuanya ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan komentar jika sobat Papa memiliki pertanyaan atau topik lain yang ingin dibahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.